Dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Lasem. Ia memerintahkan seorang menteri yang bernama Patih Karmawijaya untuk pergi memperbaiki negeri-negeri yang dikalahkan oleh Raden Inu Kuipan. Beberapa puluh negeri dikalahkannya dan ditawannya semua rakyat dengan segala isi negeri itu. Beberapa orang lari menuju hutan dan bukit. Hei Patih, kemarilah. Apa yang mulia? Hei Patih Karmawijaya, pergi dan perbaikilah semua negeri. Kumpulkan orang-orang yang pergi ke bukit dan ke hutan. Baik yang mulia, beri saya waktu 7 bulan, saya akan menyelesaikannya. Maka Raja Lasem memberikan emas dan perak kepada Patih Karmawijaya berpuluh-puluh peti. Patih Karmawijaya pun pulang ke rumahnya. Ia mempersiapkan diri dan memerintahkan seluruh rakyat yang terdiri dari 6.000 prajurit dan 7.000 pekerja. Setelah mereka berkumpul, maka Patih Karmawijaya pun berjalan. Setelah beberapa lama, ia sampai di sebuah negeri yang bernama Pacang. Negeri itu terlihat sangat sunyi karena semua rakyat lari ke dalam hutan. Ketika para rakyat mendengar kedatangan Patih Karmawijaya yang diperintahkan oleh Raja Lasem untuk memperbaiki negerinya, maka semua rakyat kembali ke kampungnya. Negeri itu pun kembali ramai dan tidak sunyi. Setelah beberapa lama Patih Karmawijaya tinggal di negeri Pacang, ia pun jatuh sakit. Ia menyuruh orang yang ia percaya untuk kembali ke Lasem, namanya adalah Kebiri. Marilah. Baik, Patih. Pergilah kamu ke Lasem dengan 2.000 prajurit untuk menjemput anakku. Jangan sampai ada yang tiada. Kamu segera datang membawa anakku, karena aku sedang sakit. Baik, Patih. Maka Kebiri kembali ke Lasem. Selang beberapa waktu lamanya, Kebiri pun sampai. Ia pun segera pergi ke rumah anak Patih Karmawijaya. Hai Kebiri, apa tujuanmu datang ke sini? Segera bersiap dan berkemas. Aku disuruh Patih untuk menjemputmu karena Patih sedang sakit dan sedang merindukanmu. Setelah mendengar perkataan Kebiri, Sumira merasa sangat sedih karena sangat mengkhawatirkan ayahnya. Maka Sumira segera berkemas-kemas. Setelah sudah lengkap, Sumira pun berangkat ditemani oleh Kebiri, pengasuhnya, dan pelayannya. Pada saat itu, Raja Lasem sedang pergi berburu dengan semua menteri pengawalnya. Jadi, saat Sumira berjalan di sepanjang perjalanan, suaranya ramai seperti orang berbaris. Suara itu terdengar oleh Raja Lasem. Bunyi apa itu? Lihatlah engkau. Pergilah, bunyi apa itu? Baiklah tuanku. Barit pun menyembah, lalu pergi melihat arah keramaian itu. Setelah bertemu, Barit pun bertanya, Rakyat dari mana yang dari siapa pemimpin rakyat ini? Kamu utusan Patih Karmawijaya ingin menjemput Sumira, tapi Patih sedang sakit dan dia ingin ketemu anaknya kembali. Jadi saya sudah memastikan untuk menjemput Sumira. Setelah mendengar perkataan Kebiri, ia pun segera kembali dan mengatakannya pada Raja Lasem. Raja Lasem pun berkata, Bunyi apa tadi itu? Rombongan Patih Karmawijaya ingin menjemput Sumira karena Patih sedang sakit. Jika begitu, aku ingin menyampaikan pesan pada Patih. Raja Lasem pun mengendarai kudanya menyusul Kebiri. Di saat berbicara dengan Kebiri atas takdir Allah Ta'ala, angin bertiup kencang hingga tirai gerobak Sumirah terbuka. Mata Raja Lasem dan Sumirah pun saling memandang. Dilihatnya Sumirah duduk di atas singgasana keemasan dengan sangat indah bagaikan bulan di atas gunung. Raja Lasem pun sangat mencintai Sumirah. Seberapapun ia menahan hatinya tidak bisa ditahan. Patih Karmawijaya ini ingin aku jadikan sebagai istri. Berapa harga yang harus aku bayar? Daulatku Tuhan Sealak, jika ada karunia dan kemurahan hati Tuhan yang akan saya lihat dan rumah ini,
Saya mohon maaf, alangkah baiknya jika anak Pati Karma Wijaya bertemu dengan bapaknya. Selain itu pula Pati pun sedang sakit karena merindukan dia. Siang dan malam dia ucapkan kepada saya, dan tidak baik anaknya dibawa di tengah kelas, karena dia sudah tua dan dia punya banyak pengabdian kepada Tuhan. Lagi pula perginya dia karena pekerjaan. Jika Tuhan menginginkan saudara itu, dia tidak akan mau. Maafkan kami tuanku, kami mohon maaf. Sesuai permintaan saya, lebih baik Kebiri dilepaskan. Karena yang pertama, Anak Pati ingin Tuhan ambil. Yang kedua, saya hendak Tuhan bunuh. Betapa sedihnya hati dia. Padahal dia sudah banyak berjasa kepada Tuhan. Setelah itu, Kebiri tidak jadi dibunuh, tapi Sumira tetap diambil oleh raja dan dibawanya kembali ke istana. Kebiri pun melanjutkan perjalanan ke Patih Karma Wijaya. Setelah sampai, dilihatnya Kebiri itu datang, segera ditegurnya. Kebiri pun menceritakan semuanya kepada Patih Karma Wijaya. Setelah mendengar itu, Patih Karma Wijaya menjadi marah. Hatinya sangat sedih. Raja Lasem ini sungguh membuatku malu. Beberapa hal yang aku lakukan untuknya tidak juga terlihat padanya, dan aku telah menaklukkan beberapa negara. Jadi pengabdianku padanya tidak ada gunanya. Sekalipun aku ingin melakukan pembangkangan, aku sudah tua. Setelah bermusyawarah, Patih Karma Wijaya melepaskan prajurit 300 orang pertikaman serta rakyat 2000 pergi ke Lasem menjemput istrinya dan semua emasnya. 2.300 orang tersebut datang ke Lasem. Saat itu juga mereka masuk dan menjemput anak, istri, dan hartanya. Setelah selesai, malam itu juga mereka keluar dari negeri tersebut. Semua prajurit yang berjumlah 300 orang itu mendapatkan banyak harta. Lalu berjalanlah mereka menemui Patih Karma Wijaya. Maka Patih Karma Wijaya pun berjalan dengan ditemani oleh 7.000 orang menuju ke Tuban. Lalu setelah beberapa lama berjalan sampai mereka di Tuban, maka Sang Agung Tuban keluar menyambut Patih Karma Wijaya dengan semua orang kaya-kaya di dalam negeri Tuban tersebut. Ia dibawa oleh Sang Agung Tuban ke dalam. Lalu di atas mimbar emas ia dimuliakan dan berbagai kemuliaan, dijamu dengan berbagai makanan dan minuman. Mau kemana saudara pergi? Saya diusir oleh Raja Lasem. Kalau beliau silakan duduk. Saya dapat kabar katanya di tanah menarik itu sangat adil. Bahkan untuk memeriksanya dan orang kaya dan peserta mengagumnya atas segala perdagangan. Di sanalah saya ingin pergi. Kalau begitu pulang ibu banyak harta itu serahkan kepada yang mulia Majapahit dan Patih Selamat. Baik. Segala perkara itu diceritakan kepada Sang Agung Adipati Tuban. Beberapa perahu menuju ke Jayakarta pun disiapkan dan berlayarlah mereka. Lalu beberapa lama berlayar, sampailah dia di Jayakarta. Adipati Jayakarta pun keluar dengan semua orang besar untuk menyambutnya. Setelah itu, Adipati membawa Patih Karma Wijaya masuk ke dalam istana. Dia duduk di atas singgasana keemasan yang dimuliakan dengan 1000 kemuliaan. Ia dijamu dengan makanan dan minuman. Setelah selesai, Patih Karma Wijaya pun memohon kembali ke tempatnya. Kira-kira ada setengah bulan Patih Karma Wijaya tinggal di Jayakarta. Maka sang adipati berpesta, makan dan minum dengan gembira dengan segala suara yang terdengar. Maka Patih Karma Wijaya memohon kepada Adipati Jayakarta. Lalu naiklah ia ke kapal dan berlayar menuju tanah Melayu. Setelah beberapa lama berlayar, sampailah ia di Bintan. Ia dipersembahkan kepada Bendahara Paduka Raja Melayu. Patih Karma Wijaya namanya, menteri dari Ratu Lasem. Kabarnya dia ingin mengabdikan diri kepada Tuan dengan 7.000 pasukannya. Setelah bendahara mendengar perkataan orang itu, bendahara pun masuk menemui Raja Melayu. Saat Raja Melayu melihat bendahara masuk dengan kebingungan, Raja Melayu pun bertanya,
Bagaimana bisa Ibu Bendahara datang kemari dengan keadaan kebingungan? Daulat Tuanku Syah Alam, saya mendengar kabar bahwa Menteri Raja Lasem bernama Pati Karmawijaya datang bersama anak istri dan 7.000 orang lainnya. Tujuannya ingin mengabdi di bawah Raja Syah Alam. Sekarang bagaimana perintah Tuanku? Ibu Bendahara, bagi kami Pati Karmawijaya diterima dengan baik dan kami bangga padanya karena beliau menteri besar yang sudah tua. Daulat Tuanku seperti perintah kerajaan karena dia menteri besar untuk menenangkan hatinya. Ibu Bendahara pergilah dan bawa rakyat 100 orang untuk menemani dan menyembah Pati Karmawijaya. Baik Tuanku Syah Alam. Saat Baginda mendengar perkataan bendahara, Baginda sangat gembira. Maka Ibu Bendahara, Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, Hang Lagiu keluar dan ditemani oleh 100 orang. Pada saat itu, Patih Karmawijaya sudah turun dari kapalnya, dilengkapi dengan persembahannya, 70 orang yang membawa persembahannya. Maka Hang Jebat dan Hang Kesturi datang untuk memberi perintah kepada Patih Karmawijaya. Setelah Patih Karmawijaya melihat para seli raja datang dengan membawa perintah, maka Patih Karmawijaya sangat bahagia. Maka mereka semua berjalan bersama dengan Patih Karmawijaya menemani persembahan itu. Setelah sampai ke pintu yang berhadapan dengan balai, Patih Karmawijaya bersujud dan beribadah 3 kali di tanah. Lalu berjalanlah naik menjunjung tinggi wibawa Sultan. Kemarilah. Kami ingin mendengar kabar Pulau Jawa. Yang mulia, saya abdi yang sudah tua. Saya memohon ampun. Yang saya maksud adalah saya membawa anak-anak ini untuk menjadi pelayan di bawah. Apa salahnya Pati tinggal bersama kita? Ini juga bukanlah negara yang besar. Daulat Tuanku Syah Alam, saya hanyalah seorang rendahan. Raja pun memberi Patih Karmawijaya beserta seluruh pejabat yang digunakan oleh Baginda. Setelah selesai, hidangan pun disajikan oleh orang-orang. Setelah selesai makan, maka datang lagi minum dan berbagai jenis kue. Maka mahkota yang dihiasi oleh berbagai macam permata atau intan itu pun diperlihatkan di hadapan semua pegawai dan priayi dan prajurit. Tuanku, mohon maaf. Saya ingin meminta tempat tinggal. Karena kabarnya Raden Inu akan datang bertemu Tuanku. Baiklah Ibu Bendahara, berilah dia tempat tinggal di kampus Ibu Bendahara. Baik Tuanku. Inilah tempatnya. Patih Karmawijaya senang karena melihat tempat yang dekat dengan kampung kakek bendahara dan Temenggung Seri Diraja. Patih Karmawijaya pun mengerahkan pasukannya untuk membuat rumah. Setelah tempat tinggal jadi, Patih Karmawijaya masuk dan duduk di dalam rumah itu. Sehari-hari kerjanya menghadap sang raja, maka Baginda terkesan pada Patih Karmawijaya itu. Lalu Raden Inudaha yang bernama Raden Wiranantaja, ketika ia menjelajah untuk mencari saudaranya, Raden Galuh, Puspa Kencana lebih baik dari Raden Puspaningrat, rupanya sangat indah. Maka Raden Wiranantaja memohon kepada ayah bundanya untuk pergi mencari saudaranya, Raden Galuh. Setelah dari tanah Jawa ia cari, namun mereka tidak pernah bertemu. Kita kan sudah mencari Cak Galuh sampai seluruh Pulau Jawa, tapi tidak juga bertemu dengannya. Lebih baik aku pergi ke tanah Melayu. Di sana aku dengar ada seorang raja yang adil dan murah hatinya. Raja itu berasal dari Kayangan. Ke sanalah aku ingin. Menurut pendapatku, jika Tuan ingin pergi ke tanah Melayu, lebih baik memberitahukannya kepada Ilayah dan ibu Tuan, supaya Tuan dapat pergi dengan benar raja. Jika aku memberitahu ayah dan ibu, mereka tidak akan membolehkanku pergi ke tanah Melayu. Aku juga sudah meminta untuk ditunjuk oleh Tuan Raja. Jika kita pergi ke tanah Melayu, aku harap aku bisa bertemu. Jika memang begitu, segeralah Tuan pergi, akan saya temani. Setelah Raden Wiranantaja bermusyawarah dengan Prasanta, maka keesokan harinya Raden Wiranantaja pergi ke Tuban dengan semua bunyi-bunyian. Beberapa lama berjalan, sampailah ia di Tuban.
Adipati Tuban keluar menyambut Raden Wiranantaja. Baiklah tuanku, silakan masuk ke negeri Tuban ini. Negeri Tuban ini juga jajahan negeri Daha. Baiklah, kita kurang lebih 4-5 hari lagi. Karena kita ingin segera berlayar ke tanah Melayu. Tuanku, Pati Karmawijaya dan Menteri Raja Lasem baru saja meninggalkan negeri Tuban ini. Katanya, ia ingin menjadi abdi Raja Melayu beserta anak dan istrinya, serta 7.000 pasukannya. Apa sebabnya Pati Karmawijaya itu diusir oleh Raja Lasem? Apa karena ia menteri besar? Maka semua kejadian yang dialami oleh Pati semuanya diceritakan kepada Raden Wiranantaja. Ia tersenyum-senyum. Setelah selesai menjelaskan, masuklah ia ke dalam negeri dan dijamu oleh Adipati dan saling berpesta minum-minum. Setelah setengah bulan, Raden Wiranantaja memohon kepada Adipati Tuban. Berlayarlah mereka menuju negeri Melayu. Setelah beberapa lama berlayar, sampailah mereka di Jayakarta. Adipati Jayakarta keluar dengan semua orang kaya-kaya untuk menyambut kedatangan Raden Wiranantaja. Paman, apakah Pati Karmawijaya ke sini? 10 hari yang lalu aku telah pergi berlayar bersamanya tuanku. Jika ada pemberitahuan tuan kepadaku, silahkan pergi ke kediamanku. Baiklah, Paman. Silahkan masuk ke dalam negeri ini tuanku. Terima kasih, Paman. Aduh. Dihidangkannya makanan dan minuman yang enak-enak. Setelah selesai, Raden Wiranantaja memohon kembali ke kapalnya. Setelah setengah bulan, Raden Wiranantaja berlayar menuju ke tanah Melayu. Setelah beberapa lama, ia sampai di Palembang. Adipati Palembang keluar dengan semua orang-orang besar untuk menyambut Raden Wiranantaja. Silakan tuan. Terima kasih, Paman. Paman, kita harus segera pergi ke Bintan. Adakah penguasa di Bintan? Ada tuanku, tapi Baginda sudah bermusyawarah dengan menteri ingin mencari sebuah tempat untuk membuat negara yang sesuai dengan keinginan Baginda. Sebaiknya kita pergi ke Bukit Sikuntang karena kita ingin segera kembali. Kami kesini bukan untuk memohon kepada Baginda Raja. Baik tuanku, tapi ayahanda Baginda sedang bertemu dengan ayahanda dan ibunda Anda di Kayangan. Man, 2 hari lagi kita pergi ke Bintan. Baik tuanku, aku akan menemani tuan karena ada urusan dengan Raja Musuh Siantan dan Jemaja yang sudah merampok Palembang ini. Maka Raden Wiranantaja dan Adipati Palembang pun pergi berlayar menuju tanah Melayu. Setelah beberapa lama kemudian, mereka sampailah ke Bintan. Maka mereka dipertemukan kepada Bendahara Paduka Raja Melayu. Setelah Raden Wiranantaja datang dengan berpuluh-puluh kapal. Bendahara yang mendengar perkataan orang-orang bahwa anak Raja Daha yaitu Raden Wiranantaja datang, segera masuk menghadap Baginda. Setelah dilihat oleh Baginda bahwa bendahara datang dengan tergesa-gesa, Raja Melayu pun bertanya, Wahai tuanku, saya menyampaikan bahwa anak Ratu Daha yang bernama Raden Wiranantaja berlayar di laut kita. Apakah pekerjaannya tidak diperiksa? Hai Pati, kita mendengar bahwa anak Prabu Daha yang bernama Raden Wiranantaja berlayar ke lautan kita. Pergilah, jadi tahu apa yang dia inginkan. Baik tuanku, siapakah teman Pati yang ingin bertemu dengan raja itu? Karena aku orang baru.
Lebih baik kalau tuanku berikan orang kepercayaan bersamaku adalah masalah terberat berhadapan dengan anak raja. Karena dia itu anak dari raja besar. Pergilah kalian bertiga. Cari tahu apa tujuan dia. Apa yang dia inginkan berlayar di lautan kita. Pergilah kalian. Baik tuanku Syah Alam. Maka Patih Karmawijaya, Ibu Bendahara, Hang Tua, Hang Jebat, dan Hang Kesturi serta beberapa orang pergi menaiki perahu. Maka perahu itu pun didayung oleh orang-orang menuju ke muara untuk mendapatkan kapal layar yang dinaiki oleh Raden Wiranantaja. Setelah dilihat oleh orang kapal, banyak perahu yang datang mendayung dan diberikannya kepada Raden Wiranantaja. Maka datanglah Patih Karmawijaya bersama Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kesturi ke perahu. Maka Raden Wiranantaja berkata, Silahkan Tuan Patih dan bapak-bapak. Apa pekerjaan tuan-tuan hari ini? Perintahkan untuk menemui kami. Kami ke sini ingin menemui Raja Melayu. Sampaikan padanya. Jika kami ingin menjadi abdi bagi yang mulia. Gitulah tujuan kami. Apa salahnya tuanku berbaik hati kepada saudaramu? Bukankah harusnya begitu? Lalu Hang Tua dan Ibu Bendahara naik ke perahu dan kembali menghadap Raja Melayu. Setelah mendengar perkataan Raden Wiranantaja itu, Hang Tua berkata, Ya tuanku Syah Alam, sudah banyak aku melihat anak dari raja-raja, tetapi anak Raja Jawa ini sangatlah tampan seperti anak dewa. Perilakunya sangatlah manis dan tidak pernah bermacam-macam. Kemudian dia jugalah sangatlah tawadhu. Jika begitu, cepatlah Ibu Bendahara dan Temenggung menyambut anak raja itu. Aturlah siapa-siapa yang pergi dan siapa yang tinggal di sini. Tuanku, aku mohon maaf. Menurut pendapatku, aku akan pergi menyambut putra raja bersama seluruh penjabat lama, Temenggung dan Patih Karmawijaya. Semua tuan muda-muda ini adalah tuanku. Keesokan harinya, Bendahara dan Temenggung duduk di sebuah pendopo dengan semua pegawai dan pengawal. Ratu Melayu keluar dan duduk berbincang-bincang dengan Bendahara dan Temenggung. Kita bawa kemana? Apakah ingin menghalangi perburuan kita? Daulah tuanku, anjing yang kita bawa itu terlalu bagus untuk menggonggong, sehingga tidak bisa membawanya. Jangankan rusa liar, harimau dan kerbau pun pernah dimakannya. Iya tuanku, ada anjingku bernama Ranggaraya. Beberapa kali Patih Gajah Mada dari Majapahit memintanya, sampai Rama Ani juga memintanya. Tapi tidak aku berikan, karena Inukuri adalah pemiliknya, dia memberikannya kepadaku. Setelah Baginda mendengar perkataan Ratu Melayu, maka Baginda pun sangat bahagia. 3 hari kemudian, Baginda berangkat dengan Ratu Melayu ke Pulau Lidang. Maka Baginda dan Ratu Melayu tiba di Pulau Lidang. Maka Baginda naik bersama Ratu Melayu dan seluruh rakyat naik ke pulau itu. Hang Jebat pun melepaskan anjing Ranggaraya dan Ki Bunirang. Maka kedua anjing itu masuk ke dalam hutan mencari makan bau tersebut. Maka Ki Bunirang dan Ranggaraya bertemu dengan seekor ngengat berwarna putih, mirip dengan kambing besar. Jadi Ranggaraya dan Ki Bunirang sama-sama menggonggong. Hang Tua dan Hang Jebat segera berlari menghampiri anjing itu. Kemudian dia melihat seekor ngengat putih seperti kambing besar berdiri di depan anjingnya. Ngengat itu menggigit kedua anjing itu, lalu anjing lari diusir oleh ngengat. Maka kedua anjing melompat ke dalam sungai. Maka Hang Tua dan Hang Jebat serta seluruh rakyat berlari mengejar anjing dan ngengat itu. Maka Hang Tua dan Hang Jebat pun kaget, karena ngengat itu juga sakti. Maka datanglah Raja dan Ratu Melayu menyusul Hang Tua dan Hang Jebat. Hang Tua dan Hang Jebat menceritakan tentang segala kelakuan ngengat putih. Semuanya diberikan kepada ruh sang junjungan. Kemudian Baginda berkata, Hei Temenggung dan para menteri lama, pernahkah kalian melihat ngengat besar putih seperti kambing yang lari di atas anjing sampai ke sungai? Apa manfaatnya? Daulat Tuanku Syah Alam, saya dengar kata para sesepuh, jika ada ngengat putih di hutan, di pulau, dan tempat lain, maka tempat itu memang bagus.
Jika begitu, baiklah, pulau ini akan kita jadikan menjadi bibit. Baik Tuanku Syah Alam, saya berjanji di bawah pengabdian Tuan bahwa dalam waktu 40 hari, negeri ini dengan kota dan istananya akan saya buat. Namun saya ingin mengeluarkan sejumlah emas untuk aku belanjakan dan untuk memperkerjakan orang-orang agar segera selesai. Baiklah. Datang membawa anakku karena aku sedang sakit. Jangan ngomong. Baik Pati. Karma Wijaya namanya, menteri dari Ratu Lasem. Hei, hei. Paman, apakah party kamu party? Dengar kata para sesepuh, jika ada ngengat putih di hutan, di pulau, atau di tempat lain, maka tempat itu memang bagus. Jika begitu, baiklah. Pulau ini akan segera kita jadikan menjadi Meledak buma. anak Pati Karma Wijaya ini ingin aku jadikan sebagai istri. Berapa harga yang harus aku bayar? Daulatku Tuan Syah Alam, jika ada karunia dan kemurahan hati, akankah saya yang hina dan lemah ini? Saya mohon maaf dan rahmat, alangkah baiknya. Anak Pati Karma Wijaya ini ingin aku jadikan sebagai istri. Berapa harga yang harus aku bayar? Daulatku Tuan Syah Alam, jika ada karunia dan rahmat hati Tuan yang kemurahan hati ini, Gak apa-apa. lah yang dia ucapkan siang dan malam. Dan tidak baik anaknya dibawa di tengah jalan karena dia tidak dengarkan. Dia punya banyak semangat yang dimana. Lagi pula perginya dia karena jauh pekerjaan dari Tuanku. Jika Tuanku menghina dari itu dia tidak akan. Oh, wes. Duh. Maafkan kami tuanku. Kami mohon maaf sesuai permintaan. Saya dengar dari para saya sahabat kelihatan berani. Nanti kamu cara yang mana apa? Tapi dia apa? Oh, ganti arek loro iku oleh to. Opo nih? Kok seli? Aku aja di gede. Bukan. Ini loh. Sebagai Ini sih bilang. Asal bisa Kang ceritamu sedih. Daulat Tuanku Syah Alam. Guys. Bentar, sini ya. aja. 1, 2, 3. Hei para temenggung dan menteri lama, pernahkah kalian melihat ngengat besar putih seperti kambing yang lari di atas anjing sampai ke sungai? Lo tanggung. Mana iku lo? Sampai-sampai so. Hey. Ayo.